Hei, halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Lagi-lagi permainan cukup menarik teman-teman. Definisi kesabaran dan juga menunggu momen yang tepat adalah hal yang patut dipelajari dalam partai ini. Pertemuan dari Grandmaster tuan rumah Pasif Dure Bailey menghadapi Grandmaster Prancis Jules Moussat tentunya pada event FIDE World Cup 2023. Dan bagaimana permainannya langsung saja kita simak di Catur Talk Indonesia. Balik teman-teman, di sini Pasif Dure Bailey memulangkah dengan pion ke-4 dibalas oleh hitam E5, kuda ke F3, kuda ke F6 sehingga di papan Petrov defense. Biasanya juga kuda langsung memukul pion sentral, tetapi pada kesempatan ini dipilih D4. Ini adalah modern attack. Kuda langsung memukul pion sentral, pion juga memukul pion, lalu D5 mensupport kuda, dan kuda juga aktif ke D2 menawarkan kuda. Apabila dicoba N pasan, tentunya kuda juga menerima, di mana ke depan mengaktifkan gajah, lalu rokade, dan begitupun biasanya dengan putih. Tentunya di dalam pos ini dicoba dengan kuda ke D2, maka menteri ke D7 saat ini. Tentunya ini adalah sebuah pendekatan teman-teman, walaupun terlihat menghalangi kuda dan juga menghalangi gajah, tapi percaya atau tidak, bahkan komputer pun menyarankan, yaitu dengan menteri ke D7 teman-teman. Gajah ke D3 berlanjut, maka kuda ke C5 saat ini, gajah mundur ke E2, kuda ke E6, lalu rokade, dan gajah ke E7 juga mempersiapkan rokade. Benteng ke E1, maka rokade, kuda ke F1 saat ini bermanuver ke depan ke peta yang lebih aktif, dan C5 teman-teman, lalu ke depan mengaktifkan kuda. Kuda ke G3, maka kuda ke C6, dan saat ini kuda ke F5 mengancam gajah. Benteng ke D8, berlanjut gajah ke F1, gajah juga mundur ke F8, dan C3 saat ini tentunya ke depan mengontrol peta penting sehingga kuda tidak bisa advance. D4 dimainkan langsung juga menawarkan pertukaran. C4 berlanjut tidak menerima. B6 dimainkan mempersiapkan fianchetto. A3 dilanjutkan, dan gajah ke B7 saat ini, gajah ke D3 dimana juga memantau pion lemah H7, maka benteng ke E8 membawa benteng ke depan satu lagi teman-teman. H3 berlanjut, dan menteri ke C7, B3, dan kuda ke B8 saat ini lagi-lagi mereposisi diri ke depan untuk juga mendapatkan posisi yang cukup nyaman. Dan bagaimana putih melanjutkan? Ia mencoba mengambil inisiatif menyerang dengan kuda ke G5 saat ini dan pion ke G6, di mana mengancam kuda. Yang jadi pertanyaan, bagaimana putih melanjutkan? Ia tidak menyelamatkan kuda teman-teman, tetapi membuat langkah yang menarik menteri ke G4. Tetapi juga hitam mengetahui betul jebakan ini sehingga kuda ke D7 dimainkan. Karena apabila direspon langsung menerima kuda misalkan, masalahnya kuda juga memukul kuda open skak teman-teman. Tentunya pion menerima menteri, maka kuda juga memukul menteri memforking saat ini sehingga terjadi juga pertukaran kualitas. Jelas di dalam pos ini pun bahwa putih sangat unggul. Oleh sebab itulah kita kembali. Sehingga di dalam pos ini kuda tidak diterima, tetapi kuda juga aktif ke D7 dari hitam. F4 berlanjut saat ini, maka kuda juga langsung memukul kuda. Tentunya apabila pion menerima teman-teman, ini sudah menghalangi sehingga kuda ke depan hilang. Oleh sebab itulah menteri dibuat menerima, maka raja ke H8 supaya ke depan kuda terancam. Tetapi sebuah hal yang menarik yang coba dilakukan oleh putih, yaitu dengan gajah ke D2 tanpa menyelamatkan kuda, dan benteng ke E6. Lagi-lagi di sini hitam tidak terkecoh. Saya akan menunjukkan kepada Anda apabila lagi-lagi kuda ini diterima teman-teman. Masalahnya ini fatal karena menteri juga memukul pion, ancaman skakmat teman-teman. Oke, kuda ke F6 mencegah, masalahnya diterima saja teman-teman. Gajah ke E4 mencegah, tentunya apabila gajah menerima tentunya ke depan akan ditukarkan. Tetapi benteng menerima supaya amunisi gajah ini tetap, ancaman skakmat tak bisa dicegah sehingga apapun opsinya, maka menteri ke depan memukul pion H7 adalah skakmat. Oleh sebab itulah teman-teman, kita kembali di dalam posisi seperti ini. Benteng ke-6 dicoba oleh hitam, maka kuda baru menyelamatkan diri juga mengancam pion ke depan. Gajah juga langsung memukul kuda. Menteri menerima, benteng juga ke E8 saat ini. Menteri ke H4 mereposisi diri, maka F5 berlanjut saat ini. Apabila diterima N pasan ke depan, masalahnya pertukaran akan terjadi dan ini belum diinginkan oleh putih, sehingga ia raja juga ke H2.
Menteri ke-6 saat ini ancaman skakmat, tentunya Menteri ke-5 mencegah, dan benteng juga ke-7 mencoba juga mengambil posisi yang enak ke depan. B4 tentunya langkah tunggu menawarkan pertukaran, Menteri ke-6, benteng ke-C1, maka benteng juga ke F7, benteng ke-E2 mungkin menumpuk benteng ke depan, kuda ke F8 mereposisi kuda saat ini, maka tentunya Menteri ke H6 dan sebuah pancingan tentunya Menteri ke D7. Kita lihat langkah kuda sebelumnya, di mana juga memancing apabila hal ini terjadi, maka langsung saja ditukarkan teman-teman. B5 berlanjut saat ini menutup posisi, A6 menawarkan, A4 pertukaran terjadi, lalu benteng ke A8 langsung juga menguasai file terbuka. Dan putih juga fokus rencana selanjutnya menumpuk benteng di file E, memainkan benteng C ke E1, maka kuda ke E6 saat ini, gajah ke C1 berlanjut, dan Menteri ke E7, dan G4 mengambil inisiatif menyerang juga teman-teman. Benteng ke F8 dimainkan, lagi-lagi juga menumpuk ke depan, di dalam posisi bahwa benteng E ke G1 adalah sebuah pilihan, tetapi dipilih benteng ke F2 teman-teman. Dan kelemahan langkah inilah yang dapat dimanfaatkan dengan baik oleh hitam, di mana kita akan melihat bagaimana kekuatan diagonal gajah ini di masa depan. Tentunya pion memukul pion saat ini, pion memukul kembali, maka coba teman-teman Anda pause video ini, apa langkah brilian yang ditemukan oleh hitam di dalam posisi seperti ini. Bagaimana teman-teman? Selamat bagi Anda yang bisa menemukan langkah itulah dengan kuda memukul pion F4, di mana terlihat mengorbankan kuda, walaupun tentunya saat ini bahwa pion cukup banyak dilindungi, tetapi dikorbankan kuda teman-teman. Dan saat ini setelah dikalkulasi E6 dicoba langsung juga mengancam benteng. Karena seperti ini apabila dicoba menerima kuda ini, masalahnya akan terjadi pertukaran teman-teman. Dan setelah terjadi pertukaran, kita melihat ada Menteri ke-4 skak, waktu yang sama juga mengancam juga benteng, tetapi dahsyatnya gajah ini sangat kuat teman-teman. Oke, sehingga satu-satunya tentunya raja berpindah ke G1, maka menteri tentunya langsung juga ke H1 skak, raja tentunya ke F2, menteri ke G2 adalah skakmat. Kita lihat pion ini juga sangat kuat tentunya teman-teman. Oke, dan kita kembali ke partai aslinya masih dicoba tentunya, yaitu dengan langkah pion ke E6. Maka lagi-lagi ini adalah langkah eksekusi teman-teman, tanpa menyelamatkan benteng. Hitam justru memberikan kudanya, memainkan kuda ke H5. Percaya atau tidak, setelah langkah kuda ke H5, di sini juga bahwa putih menyerah karena langkah kuda ini juga teman-teman untuk menghalangi ke depan supaya menteri dapat melakukan skak. Mengapa menyerah? Kita akan membahas satu persatu kemungkinannya. Yang pertama, pion menerima benteng. Maka yang terjadi menteri ke-4 skak dan terjadi tentunya skakmat menteri ke H1. Kita lihat bagaimana kuatnya gajah ini. Yang kedua, bagaimana jika saat ini pion yang menerima kuda tetap juga sama teman-teman, di mana di sini juga menteri ke H1 juga skakmat dan bahkan memukul benteng juga saat ini teman-teman. Kita lihat bahwa menteri memukul benteng juga skakmat. Oke, dan yang ketiga, bagaimana jika saat ini justru benteng memukul benteng, misalkan juga ancaman skakmat ke depan. Masalahnya menteri ke-4 ini sangat luar biasa teman-teman. Raja berpindah tentunya ke G1, menteri ke H1 skak, raja ke F2. Kita lihat pion ini saat ini dan juga benteng ini menghalangi ruang gerak ke depan. Dan lihat diagonal ini, sehingga tentunya menteri ke G2 adalah skakmat. Luar biasa bagaimana partai yang terjadi, dan berikut adalah tingkat akurasinya. Ulasan permainan dari komputer menunjukkan bahwa tingkat akurasi dari Grandmaster Vasif Nurbaili 81,7% dan hitam Grandmaster Julius Mausat 92,4%. Baiklah teman-teman, demikianlah ulasan catur hari ini. Jika kawan-kawan suka dengan konten catur seperti ini, dukung kami dengan cara like, subscribe, dan juga share yang membuat kami semakin bersemangat lagi di dalam mengupdate konten catur menarik lainnya. Apabila ada saran ke depannya juga request, jangan ragu tuliskan di kolom komentar dan kami akan berusaha membuat requestan dari Anda. Salam catur lokal Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye bye.